Shalom anak-anak muda yang saya kasihi, saya akan membagikan beberapa pesan-pesan rohani, kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat diberkati. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seringkali kehidupan kita membuat diri kita tuh hebat dengan sendirinya. Kita merasa diri kuat dengan segala kemampuan dan kepintaran yang kita miliki. Terkadang sifat keinginan bebas kita, keegoisan hati kita membuat Tuhan jauh dari hidup kita. Tanpa kita sadar, tanpa kita mengucapkan kata, Tuhan, jauhlah engkau dari hidupku. Tapi dengan sifat, tindakan, kelakuan yang kita lakukan, dengan sendirinya, kita, kata kasarnya kita bilang, Tuhan pindah dari hidup kita. Nah, di dalam Alkitab, dalam Galatia pasal 5 ayat 19, kita tahu di situ bahwa tentang hidup menurut daging ataupun roh di ayat selanjutnya. Nah, perbuatan daging telah nyata. Kadang kita berpikir bahwa kita mungkin tidak melakukan perbuatan daging itu secara nyata, tapi terkadang dalam kehidupan kita melakukannya. Dosa-dosa itu kita lakukan secara diam-diam dalam kehidupan kita, dan kita merasa itu tidak ada apa-apanya, itu biasa-biasa saja. Namun ketika kita berbuat dosa, di situ ayatnya jelas, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Maki, berkata kotor, mencuri, seks bebas di luar nikah, berpacaran yang tidak mengikuti peraturan Alkitab, firman Tuhan, kekerasan hati, kepahitan hati, semuanya kita lakukan secara diam-diam dan kita pikir kita baik-baik saja. Kita pikir semua yang kita lakukan dengan kemampuan kita, hikmat kita pikir kita baik-baik saja. Oh, nyatanya tidak. Dari tadi kita menjadi orang yang polos, yang bersih di hadapan Tuhan, tapi karena keangkuhan, keegoisan hati kita, kepentingan diri kita sendiri, kita mengotori diri kita dengan dosa. Kita mengizinkan iblis untuk membawa segala kejahatan dalam kehidupan kita. Karena dari awal, ketika kita mempunyai kemampuan yang Tuhan berikan, maka kita mementingkan diri kita sendiri, maka dengan sendirinya kita membuat Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Bukan Tuhannya yang mau jauh dari kita, kitalah yang mau jauhkan diri kita dari Tuhan, dan Tuhan itu berada jauh dari kita. Nah, kalau kita sudah penuh dengan dosa, kejahatan seperti gini, apa yang harus kita lakukan? Hanya ada satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan hidup kita semula, untuk menjadi umat yang pribadi, anak-anak muda yang berharga di mata Tuhan, kehidupan muda yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Hanya ada satu cara, dan satu cara itu kita tidak buang banyak uang untuk mendapatkannya. Kita juga tidak harus capek-capek membuang banyak-banyak waktu untuk memperbaiki hidup kita. Hanya satu cara yang kita lakukan adalah mengundang itu Tuhan kembali dalam kehidupan kita, membawa Tuhan itu kembali dalam kehidupan kita. Dari tadinya kita telah menjauhkan Tuhan dari segala kehidupan kita yang jahat, yang nakal, yang walaupun kita melihat bahwa itu baik-baik saja, ternyata kita menyakiti diri sendiri. Salah satu caranya adalah mengundang Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Enggak hanya mengundang Tuhan kembali dalam kehidupan kita, minta Tuhan masuk menyucikan seluruh kehidupan kita. Minta hidup Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Itu satu caranya untuk memulihkan keadaan kita. Minta Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, maka segala akar kepahitan, kekotoran hidup kita, pesta pora, kemabukan, persinahan, seks bebas, pacaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Kita bukanlah pemuda-pemudi yang diikat oleh iblis.
Kita bukanlah anak-anak muda-mudi yang bersahabat dengan iblis. Kita telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita dari awalnya kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Kita tidak sama seperti hewan atau ciptaan Tuhan yang lain, tumbuhan ataupun hewan binatang yang lain. Tapi kita tuh sama dengan Tuhan Yesus. Ketika roh Tuhan, hidup Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dipulihkan kembali dan menjadi anak-anak yang sudah diperbaharui, dan hidup lama kita telah disucikan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak muda yang berharga di Tuhan Yesus. Pakai hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Maka ketika selama Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, iblis dengan sendirinya jauh. Kenapa? Karena pribadi yang menang, pribadi yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan sudah ada dalam hidup kita. Maka sudah pasti kita adalah pemenang. Kita bukan orang yang kalah, kita bukan pengecut, kita juga bukan orang yang harus diinjak-injak dan ditipu, diperdayakan oleh iblis. Tapi ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, maka kemenangan, sukacita, semuanya yang baik akan menjadi bagian dari hidup kita. Kenapa? Karena roh Tuhan sendiri yang ada dalam hidup kita. Jadi tidak boleh takut. Iblis adalah musuh kita, dan kedagingan juga adalah musuh kita. Musuh terbesar kita ada dalam diri kita sendiri, yaitu kedagingan kita. Kalau kita bisa menguasai kedagingan kita dengan roh Tuhan yang ada dalam diri kita, maka kita menjadi pemuda-pemudi yang hebat di hadapan Tuhan. Ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait tempat di mana Tuhan bertata. Pakai hidupmu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di masa mudamu pergunakanlah untuk Tuhan Yesus, maka tidak sia-sia kita mengikuti Tuhan Yesus. Masa depan yang cerah yang Dia janjikan dalam kebenaran firman-Nya itu akan menjadi milik kita. Asalkan satu saja, percayakan Dia sepenuhnya untuk ada dalam hidup kita. Seperti lagu yang berkata, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nah, ketika Dia berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, maka dosa tidak menguasai kehidupan kita, maka kita dapat mengatasi keinginan daging kita dan melebihkan keinginan roh kita, rohani kita dalam kehidupan kita, karena Dia adalah pribadi yang roh. Dia akan menuntun, membantu kita untuk selalu memberi makan rohani kita. Selamat mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan selamat menjadi pemuda-pemudi remaja yang siap dipakai Tuhan Yesus secara dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.